Halo sahabat dongeng Salsa, malam ini aku akan membawakan sebuah kisah cinta yang indah, namun juga menyakitkan. Sebuah cerita tentang janji yang jika dilanggar akan mengubah takdir banyak orang. Ini adalah legenda Danau Toba. Di sebuah desa kecil di lembah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang rajin dan jujur bernama Toba. Ia bekerja sebagai petani, membajak sawahnya dari pagi hingga sore. Untuk menambah lauk pauk, sesekali ia pergi memancing ke sungai terdekat. Kehidupannya sederhana, damai, dan menyatu dengan alam. Toba dikenal sebagai pemuda yang baik hati, selalu siap membantu tetangganya. Namun hingga usianya yang cukup matang, ia masih hidup seorang diri. Ia sering bermimpi tentang seorang pendamping hidup, seseorang yang bisa berbagi suka dan duka dengannya. Suatu sore, setelah selesai bekerja di ladang, Toba merasa lapar. Ia pun mengambil pancingnya dan bergegas menuju sungai. Hari itu, cuaca sangat cerah, air sungai tampak jernih dan tenang. Sementara angin sepoi-sepoi meniup daun-daun bambu di tepian. Toba melemparkan kailnya dan menunggu dengan sabar. Sudah cukup lama ia menunggu, namun tak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Saat matahari mulai condong ke barat dan Toba hampir menyerah, tiba-tiba tali pancingnya terasa ditarik dengan sangat kuat. Tarikannya begitu dahsyat, sampai-sampai joran pancingnya melengkung tajam. Wah, sepertinya ikan yang sangat besar, gumam Toba dalam hati, sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik pancingnya. Ia berjuang keras, menarik dan mengulur tali pancingnya agar tidak putus. Keringat membasahi dahinya. Setelah beberapa saat bergelut, akhirnya seekor ikan yang luar biasa indah muncul ke permukaan air. Sisiknya berwarna keemasan, berkilauan cemerlang saat terkena cahaya matahari senja. Ukurannya pun jauh lebih besar dari ikan yang pernah ia tangkap sebelumnya. Toba sangat gembira, dalam benaknya, ia sudah membayangkan betapa lezatnya ikan ini jika dibakar nanti. Ia melepaskan ikan itu dari kailnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam keranjang. Dengan langkah riang, Toba bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Toba meletakkan ikan mas itu di dapur. Ia segera menyiapkan bumbu-bumbu dan sebilah pisau tajam. Namun, saat ia hendak memotong ikan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Ikan mas itu tiba-tiba bergerak-gerak dan mengeluarkan cahaya. Perlahan, wujudnya berubah. Sisik emasnya menghilang, berganti dengan kulit halus seorang wanita. Siripnya berubah menjadi tangan dan kaki yang jenjang. Di hadapan Toba yang terperangah, kini berdiri seorang gadis dengan paras yang luar biasa cantik. Rambutnya panjang tergerai, dan matanya menatap Toba dengan lembut. Toba sangat terkejut. Ia mundur beberapa langkah dan pisaunya pun terjatuh dari tangannya. "Jangan takut," kata gadis itu dengan suara yang merdu namun sedikit gemetar. "Aku bukanlah ikan biasa. Aku adalah seorang putri yang dikutuk. Terima kasih karena kau telah membebaskanku dari kutukan itu." Toba masih terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sang putri kemudian menceritakan bahwa kutukan itu akan sirna jika ia ditangkap oleh seorang laki-laki yang berhati tulus. Toba yang memang baik hati, merasa iba sekaligus kagum pada gadis itu. Ia lalu menawarkan pakaiannya dan mempersilahkan sang putri untuk tinggal di rumahnya. Sejak hari itu, kehidupan Toba berubah. Hari demi hari berlalu, Toba dan sang putri semakin dekat. Toba mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Mina. Mina adalah sosok yang sangat lembut, baik hati, dan pandai mengurus rumah. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidup Toba yang semula sepi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang kehidupan masing-masing. Toba menceritakan tentang ladangnya, sementara Mina menceritakan tentang keindahan alam yang tak pernah ia lihat saat menjadi ikan. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di hati mereka. Toba merasa telah menemukan belahan jiwa yang selama ini ia dambakan. Begitu pula dengan Mina, ia jatuh cinta pada ketulusan dan kebaikan hati Toba. Tak lama kemudian, Toba memberanikan diri untuk melamar Mina. Dengan penuh kebahagiaan, Mina menerima lamaran itu. Namun, sebelum mereka menikah, Mina mengajukan satu syarat yang sangat penting. "Aku bersedia menjadi istrimu," kata Mina dengan tatapan serius. "Tapi, ada satu janji yang harus kau pegang seumur hidupmu. Jangan pernah, sekalipun, kau menceritakan kepada siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan. Jika kau melanggar janjimu,
bencana besar akan menimpa kita dan seluruh desa ini. Mendengar permintaan itu, Touba yang sedang dimabuk cinta langsung menyanggupinya tanpa berpikir panjang. Aku bersumpah, wahai calon istriku, aku akan menjaga rahasia ini dengan nyawaku. Mulutku akan terkunci selamanya. Mereka pun menikah dan menggelar pesta sederhana. Seluruh penduduk desa turut berbahagia melihat Touba akhirnya menemukan pendamping hidup yang begitu cantik dan baik budi. Mereka hidup rukun dan bahagia. Namun, seiring pertumbuhannya, Samosir menunjukkan sifat yang sedikit berbeda. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat manja, malas, dan memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. Setiap kali ibunya memasak, porsi makan Samosir selalu paling banyak. Meskipun begitu, sebagai seorang ibu, Mina tetap menyayangi dan memanjakannya dengan penuh kesabaran. Berbeda dengan Touba, yang seringkali merasa jengkel dengan kelakuan anaknya itu. Suatu siang yang terik, Touba sedang bekerja keras di ladang yang letaknya cukup jauh dari rumah. Karena hari sudah siang, Mina menyiapkan bekal makanan untuk Touba dan menyuruh Samosir untuk mengantarkannya. "Samosir, anakku, tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu di ladang." "Ya, ayahmu pasti sudah sangat lapar," kata ibunya lembut. Dengan malas-malasan, Samosir mengambil bungkusan nasi itu dan berjalan menuju ladang. Namun, di tengah perjalanan, aroma lezat dari bekal itu membuatnya tidak tahan. Ia berhenti di bawah pohon rindang dan memutuskan untuk mencicipi sedikit makanan itu. Tapi, karena nafsu makannya yang besar, sedikit demi sedikit, ia akhirnya menghabiskan seluruh bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Touba yang sudah kelelahan dan kelaparan menunggu kedatangan Samosir dengan tidak sabar. Namun, hingga sore hari, anaknya tak kunjung datang. Akhirnya, dengan perut kosong dan tenaga yang terkuras, Touba memutuskan untuk pulang. Di jalan, ia berpapasan dengan Samosir yang sedang bermain dengan santai. Touba bertanya, "Samosir, di mana bekal untuk ayah?" Dengan wajah tanpa dosa, Samosir menjawab bahwa ia telah memakannya habis. Mendengar itu, amarah Touba langsung memuncak. Rasa lelah dan lapar membuatnya kehilangan kendali. Ia mencengkeram bahu Samosir dan membentaknya dengan keras. "Anak tidak tahu diuntung, apa kerjamu hanya makan dan bermalas-malasan saja? Tak tahu diri." Dalam puncak amarahnya yang tak terkendali, Touba mengucapkan kata-kata terlarang yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Dasar kau, anak ikan!" Seketika, setelah kata-kata itu terucap, langit yang tadinya cerah langsung berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam tebal menggumpal, dan angin kencang bertiup menerbangkan apa saja. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar, memekakan telinga. Touba langsung tersadar akan kesalahannya. Ia telah melanggar sumpahnya. Ia menoleh ke rumah dan melihat istrinya berdiri di depan pintu dengan air mata berlinang. Wajahnya penuh dengan kekecewaan dan luka yang mendalam. Kau telah melanggar janjimu, Kanda," bisik istrinya dengan suara bergetar. "Kini, habislah sudah riwayat kita." Sang istri segera berlari menghampiri Samosir. Ia memeluk anaknya erat-erat dan berkata, "Cepat, anakku, lari ke bukit yang paling tinggi di sana. Jangan menoleh ke belakang dan jangan pernah turun." Samosir yang ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya menuju bukit. Tak lama kemudian, kejadian dahsyat pun terjadi. Hujan turun dengan sangat lebatnya, seperti dicurahkan dari langit. Tiba-tiba, dari bekas jejak kaki sang istri, menyemburlah air yang sangat deras. Tanah di sekitar desa mulai retak, dan mata air raksasa muncul dari mana-mana, menenggelamkan segala sesuatu. Desa, sawah, dan ladang perlahan-lahan hilang ditelan air bah yang maha dahsyat. Touba hanya bisa pasrah melihat semua itu terjadi, menyesali perbuatannya yang tak bisa lagi ditarik kembali. Genangan air itu terus meluas hingga membentuk sebuah danau yang sangat besar. Dan sang putri, konon kembali ke wujud aslinya dan menghilang di dalam danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Touba. Sementara bukit tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri, berubah menjadi sebuah pulau di tengah-tengah danau, yang sekarang kita sebut sebagai Pulau Samosir. Sahabat dongeng Salsa,
Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa sebuah janji bukanlah sekadar untaian kata. Janji adalah sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan segenap hati. Sekali saja kita mengkhianatinya, akibatnya bisa melukai banyak orang dan meninggalkan penyesalan yang abadi. Marah boleh, tapi jangan sampai amarah membuat kita melupakan janji suci yang pernah terucap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Dongeng Salsa, ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Selamat malam.